Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu terlihat ada saling lempar tanggung jawab. Pemerintah pusat, misalnya Menteri PUPR berbicara demikian. Pak Anies juga berbicara demikian. Bagaimana ini kok kesannya kurang sinkron? Ya menurut saya sih itu hanya miskomunikasi saja ya. Kalau kita lihat dua-duanya pasti untuk yang terbaik. Pak Basuki juga orang lapangan, dia paham betul pasti. Intinya sih yang perlu ini kan kita, DKI. Terkait 13 sungai, terkait apa koordinasi dengan lintas daerah segala macam. Ya kalau misalnya dirasa kok nggak kurang tanggapan atau apa, harusnya kita yang lebih giat lagi gitu. Kita ini siapa maksudnya? Kita itu DKI maksudnya. DKI itu ya otomatis Pemprov gitu. Harusnya bisa dikejar karena ini apa? Untuk kepentingan masyarakat juga. Dan artinya Pemprovnya nggak giat? Iya nggak. Kalau misalnya dirasa kok agak ada miskom segala macam ya mungkin kurang penjelasan atau mungkin kurang komunikasi dan sebagainya. Ini yang harusnya tidak terjadi. Dan saya rasa sih ini hanya miskomunikasi saja. Kalau pemerintah pusat pasti open banget. Lintas daerah rapat koordinasi lintas wilayah. Di sini kan ada beberapa wilayah penunjang yang DKI Jakarta plus pemerintah pusat itu harusnya rutin. Rutin dan nggak mungkin kalau menurut saya sih kemarin itu hanya miskom aja. Oke, Pak Syarif? Iya, jadi memang disebut Mbak Yuke tentang miskomunikasi itu kan berawal dari sebetulnya kedua orang ini ya, antara Pak Basuki pengen dua-duanya pengen cepat banjir diatasi. Yang satu mengatakan ini normalisasi sudah saya lakukan tapi tidak jarak mandek. Yang satu berpendapat bahwa saya sudah bekerja. Itu mulai dari situ. Kedua belah pihak sama-sama ingin mengatasi banjir, cuma caranya yang berbeda. Itu yang kemudian ditangkap publik ada peristiwa silang pendapat. Tapi kemarin sudah diatasi dalam ratas itu ya. Datanya sama, sudah disinkronkan sama. Yang paling penting ke depan adalah tadi menanggulangi recovery, pemulihan itu. Dan catatan saya memang yang paling penting adalah sekolah, anak-anak sekolah dan lansia. Fasilitas publik syukur alhamdulillah nggak ada yang terganggu. Pemerintahan normal. Sudah ada penyamaan data, sudah bertemu dalam ratas, apakah kemudian sudah sepakat untuk mengatasi permasalahan banjir ini dari hulunya? Iya, tadi pagi kan Pak Anies mengatakan saya sudah ketemu dengan Pak Basuki akan memulai lahan-lahan mana yang segera bisa dibebaskan. Karena membebaskan lahan itu tidak seperti membeli kacang goreng. Itu rumit sekali, perlu kehati-hatian, ya kan? Bayar salah orang, ditangkap jaksa, kagak bayar, ya kan? Mandek, itu persoalannya. Karena itu Pak Gubernur sudah koordinasi supaya pembebasan lahan bisa segera tahun 2020. Kedua, kita menghimbau kepada masyarakat juga yang sudah dikerjakan gubernur, apapun sudah dikerjakan gubernur, tidak berarti apa-apa kalau tidak ada partisipasi publik. Ingin tahu buktinya? Kemarin tanggal 5 Minggu kerja bakti secara masif 117 warga masyarakat bisa turun berbagai titik. Itu artinya pemerintah dan masyarakat harus kerjasama. Tanpa ada dukungan Pak Anies tidak ada arti apa-apa. Oke, saya ingin ke Bang Justin. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya harap yang terhormat Bapak Gubernur Anies Baswedan dan timnya juga, saya harap tidak lagi bersembunyi di balik kata-kata manis dan mulai dengan bekerja benar dengan realisasi kerja yang nyata. Pertanyaannya, maaf Mas Justin, saya potong, pertanyaannya masih sama tentunya dengan Mbak Yuke dan juga Pak Syarif tadi. Anda melihat soal di luar sana masyarakat yang berpendapat ada silang pendapat yang berbeda antara gubernur dengan pemerintah pusat. Iya. Jadi sebenarnya masalah perbedaan pendapat ini sebenarnya bisa dihilangkan bila mana memang ada niatnya juga. Dari Pak Anies sendiri, biaya pembebasan lahan untuk badan sungai pun selama ini kan realisasinya sangat rendah juga. Jadi tidak ada korporasi yang maksimal antara program Pemprov DKI dengan Pemprov pemerintah pusat. Sehingga kita harap sih dengan tim yang besar ini, dengan dana yang besar juga, saya harap sudah waktunya bagi Bapak Anies untuk memikirkan sebab dan akibat bila mana dia tidak melakukan pekerjaannya secara maksimal. Hanya Pak Anies saja, tapi pertanyaannya adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SKPD semua di bawah koordinasi dia. Saya paham mungkin Pak Anies sebelumnya mungkin bukan orang lapangan juga. Saya paham juga beliau seorang akademisi, tapi dengan niat, dengan tekad yang keras, dengan tim yang besar, dengan dana yang besar juga, saya kira semua hal bisa
solusinya bisa dicari. Silakan. Dan masalah pembebasan lahan sendiri juga saya pikir kalaupun memang DPRD mau dilibatkan, kita siap membantu. Saya yakin DPRD sendiri mempunyai banyak anggota-anggota DPRD yang memiliki kemampuan negosiasi yang baik dengan Artinya masyarakat. Mas Yasin mengatakan titik berat tetap berada di Pemprov DKI Jakarta, tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat atau bagaimana ini? Karena tadi Mas Justin mengatakan hanya pemerintah daerah DKI Jakarta dengan SKPD, sementara pertanyaan saya juga ada kaitannya sama pusat. Jadi begini Mbak, dari yang pemantauan di lapangan, yang menjadi kewajiban dari Pemprov DKI, seperti misalnya saluran-saluran air dan pendanggalan sungai-sungai kecil, ini memang dirasakan sangat kurang oleh masyarakat sekalipun. Nah, hal-hal seperti ini, kalau misalnya kinerja Bapak Gubernur bisa dilihat oleh masyarakat, saya yakin bila mana timbul permasalahan seperti ini bisa lebih acceptable, bisa lebih dimengerti. Baik, saya ingin ke Babe, terakhir Be. Sebentar, sebelumnya dari tadi saya lihat Mas Justin mengatakan tim yang besar, dana yang besar. Padahal yang ditanya adalah soal koordinasi ya daerah, Pemda dalam hal ini dengan pemerintah pusat gitu ya. Lagi-lagi mengerucut kepada tim yang besar, dana yang besar, berlindung di kata-kata yang manis, kewajiban Pemprov tidak dilihat oleh masyarakat. Maka justru dengan acara ini kita berterima kasih gitu dengan TV One agar bisa menyampaikan ke publik bahwa media mainstream saat ini apa yang kurang dengan tim yang besar, dengan dana yang besar. Saya memiliki data 68 mobil rescue, 49 mobil pengangkut personal, 391 truk, 187 karet, perahu karet, 370 pelampung, 124 tenda peleton, 672 alat komunikasi, 202 mobil pemadam kebakaran, 26.800 box setiap hari makanan siap saji, 16 dapur umum, RSUD 32 itu 24 jam 32 RSUD. Fasilitas recovery. Semuanya, puskesmas 24 jam itu 44 buah, pompa portable 68, mesin perahu 102. Itu disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Ya, ini yang namanya menjawab bahwa dengan dana yang besar kita sudah melakukan hal yang besar. Oke, kita dapat poinnya. Masuk ke pertanyaan saya tadi, Be. Ya jelas, udah dilakukan koordinasi, udah bertemu, udah berjumpa, dan bukan hanya dengan pusat. Pak Anies juga bekerja sama dengan baik menurut catatan saya dengan Basnas yang pusat, dengan Rumah Zakat, dengan Gojek, dengan Grab, dengan turun tangan, dengan Lazis, dengan ACT pusat. Jadi bukan hanya pemerintah pusat, semuanya berkoordinasi bekerja sama. Karena itu saya sepakat tadi dengan statement Bu Yuke dan statement Bang Justin yang terakhir. Yuk kita lihat kinerja ke depan. Kita pantau sama-sama. Baik. Ya, kita pantau. Saya bukan orang yang koalisi dengan Pak Anies, tapi saya tetap beroposisi. Oke, tetap baik. ada yang salah, tetap akan kita pantau. Oke, jadi kita lihat ke depan begitu. Kita lihat ke depan, yuk kita pantau bersama-sama soal banjir DKI Jakarta. Semoga ini bisa teratasi dengan baik ketika tentunya Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan semua pihak, dengan pemerintah pusat, dengan masyarakat, dengan semua pihak. Demikian kebersamaan kita dalam 2 sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.